ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini nikmat yang selalu memberkahi dan membawa kebaikan dunia dan akhirat kita nantinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita ambil pada kajian sore ini mengisi waktu luang kita sebelum berbuka puasa adalah hal-hal yang bisa menggugurkan pahala amalan. Selama ini kita berusaha untuk berbuat, beramal. Puasa kita harapkan bernilai pahala, solat kita usahakan bernilai pahala, sedekah kita usahakan bernilai pahala, ya, bacaan Al-Quran kita usahakan bernilai pahala. Kita lupa kalau di sana juga ada penghancur pahala. Ya, ada perkara penghancur dosa, pelebur dosa, ada juga perkara pelebur pahala, arti penghancur pahala. Ini yang harus kita pahami. Kebanyakan kita perhatian kepada pelebur dosa dengan beramal soleh, tapi amal soleh itu sendiri bisa lebur, bisa hancur, tidak ada manfaatnya. Nah, ini yang kita kadang-kadang kurang untuk menaruh perhatian di dalamnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berawal dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang beriman. Kata Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan apa yang telah mereka dapatkan. Mereka memberikan apa yang telah mereka dapatkan, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka mendermakan hartanya di jalan Allah, kata Allah, wa qulubuhum wajilah, hati mereka selalu dirundung oleh ketakutan, dilanda oleh rasa takut. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik ayat ini untuk kita simak. Dan ini pun sebagaimana yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa gerangan orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat yang mulia ini? Yaitu mereka yang tatkala mereka mendermakan hartanya di jalan Allah, berinfak, bersedekah, ya, mereka ternyata
hati mereka dilanda oleh ketakutan. Siapa mereka? Sampai Aisyah mengatakan, apakah mereka dulunya orang yang pernah mencuri, orang yang pernah berjudi, atau orang yang pernah minum khamr, atau orang yang pernah berzina? Katanya Rasulullah SAW, tidak, bukan itu mereka. Mereka yang tatkala mendermakan hartanya jalan Allah, hati mereka takut itu, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, sholat, terus mendermakan pula harta jalan Allah. Mereka melaksanakan amal-amal soleh, tapi bersamaan dengan itu mereka takut, mereka khawatir kalau amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka benar-benar berusaha untuk menjadikan amalan itu tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menambah amalan itu dengan amal saleh yang lainnya. Setelah puasa, katakanlah mereka sholat, mereka membaca Al-Quran, mereka bersedekah, diiringi dengan amal yang sama pula, diiringi dengan amal yang lainnya pula. Begitulah mereka. Ya. Sehingga dikatakan oleh Allah, ulaika hum yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka menjadi pemenang di dalamnya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang dikatakan dalam ayat ini? Allah mengabarkan adanya rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman dalam amal salehnya. Adanya rasa takut itu dikarenakan mereka takut amalnya gugur. Bukan kemudian mereka setelah beramal menjamin amalnya terima. Tidak. Mereka mengkhawatirkan amalannya tidak bernilai. Mereka mengkhawatirkan amalannya rusak. Banyak orang tertipu dengan amal solehnya. Baru sholat sekali sudah merasa seperti penghuni surga. Baru ngaji sekali, 2 kali, 3 kali sudah seperti orang yang paling paham. Iya. Padahal Islam itu masih banyak yang belum diketahui. Amalan-amalan Islam masih banyak yang belum diamalkan. Oleh itu banyak orang yang maghrur, tertipu oleh amalnya, tertipu oleh kondisinya. Ya. Antum lihat orang-orang yang jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tatkala dia kembali kepada Allah, timbangannya hanya hati. Ya, timbangannya hanya hati. Maghrur. Dia merasa telah terbuat yang baik sebanyak-banyaknya. Padahal bisa jadi amalnya tidak bernilai bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Tidak ada orang yang merasa aman dari hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang merugi. Maka di sini kewajiban bagi kita semua untuk memperhatikan apa saja perkara-perkara yang menjadikan amalan itu terhapus. Apa saja perkara-perkara yang menjadikan pahala itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, gugur. Ya. Artinya di sana ada penggugur pahala, penghapus pahala. Dan inilah yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, tentang penggugur pahala adalah kemurtadan dari Islam. Orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, maka amalan mereka gugur. Amalan mereka gugur. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 217.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yartadid minkum an dini." Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, ya, wa man yartadid minkum an dini, siapa yang di antara kalian murtad dari agamanya, itu dari Islam, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafirun, dia dalam keadaan kafir matinya, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah orang-orang yang amalnya hancur baik di dunia maupun di akhirat. Ustaz, dulunya dia pernah sholat, pernah puasa, hancur dengan murtadnya. Hancur dengan murtadnya. Dulunya pernah dia bangun masjid, hancur dengan murtadnya. Walaupun masjidnya sekarang dipakai oleh orang lain, walaupun dia pernah menyekolahkan orang lain sehingga menjadi seorang dai, yang itu menjadi ilmu yang bermanfaat, amal jariyah yang mengalir, tapi ketika dia murtad, naudzubillahi min dzalik, maka amalannya hancur. Ya. Dan kata Allah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Murtad. Hati-hati para jamaah. Ya. Ini sebagaimana disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 57. Disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5. Pokoknya murtad, hati-hati. Ya. Baik. Yang kedua, ini berapa jam berapa maghribnya? 17:22. Ini cocok ya jamnya? Cocok. Baik, jadi bisanya kita bahas nanti. Di mana bukannya? Di sini apa di bawah? Di bawah. Di bawah. Baik. Yang kedua adalah amalan syirik. Penghancur amalan itu adalah syirik. Hati-hati dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada Muhammad, dan kami telah wahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu bila engkau berbuat syirik maka hancurlah seluruh amalmu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Hati-hati dengan masalah ini. Allah tidak ada ampun kepada seorang hamba dengan amal syiriknya. Tidak ada ampun bagi pelaku syirik. Ya. Tidak ada dispensasi bagi pelaku syirik. Siapapun yang menyekutukan Allah, Allah tidak akan pernah ridha kepada orang ini. Ustaz, statusnya kan masih muslim, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim. Kesyirikan yang melekat pada dirinya menghancurkan Islamnya. Ini hati-hati ini. Ya. Makanya hati-hati dengan masalah syirik. Banyak kaum muslimin meremehkan masalah syirik. Banyak kaum muslim meremehkan masalah syirik. Berbisnis mereka padahal. Ya. Datang ke kuburan, datang ke tempat keramat, minta kepada penghuni keramat, ya. Bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid yang ada kuburannya, padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguh masjid-masjid itu milik Allah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan Allah meminta kepada bersama dengan engkau meminta kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka minta kepada selain Allah, kepada tokoh-tokoh yang dimakamkan di situ yang dikatakan pesarian tersebut.
Berapa banyak kaum muslimin melakukan hal ini. Bangunan-bangunan malah dilestarikan, seruan-seruan ke situ malah diagungkan, hal-hal didirikan. Hati-hati, ini sarana kesyirikan. Saya katakan sarana kesyirikan. Saya enggak menuduh mereka datang ke situ untuk berbuat syirik semuanya, tidak. Tapi ini sarana kesyirikan dan mereka gampang untuk terjerumus dalam perbuatan syirik. Ya, mereka bertasbih kepada Allah. Iya, mereka bertasbih kepada Allah, tapi mereka minta kepada Allah. Apa arti tasbih kalau mereka enggak memahami? Apa arti subhanallah kalau mereka enggak memahami? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma kalimat tanpa makna dalamnya, terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka mengucapkan subhanallah, yaitu artinya memasuci Allah dari kesyirikan, memasuci Allah dari sifat-sifat kekurangan, memasuci Allah dari persekutuan. Dan mereka menyebutkan Allah. Coba, ya, kita bisa lihat pula dalam surah Al-An'am ayat 88. Bisa lihat pula dalam surah Taubah ayat 17. Dan Allah mengatakan yang jelas, orang yang terhindar dari kesyirikan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Dijamin oleh Allah Ta'ala karena dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka dijamin oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di akhirat nanti dijamin perlindungan Allah untuk mereka. Ya, dan mereka ini kata Allah, muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau Anda ingin menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, jauhi perbuatan syirik. Ya, jauhi perbuatan syirik itu. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Iya. Yang ketiga, amalan penghancur amal, penghancur pahala amalan adalah riya. Kalau tadi yang namanya murtad, syirik, itu menghancurkan seluruh amalan. Kejadian syiriknya sekali, kejadian murtadnya sekali, cukup walaupun ini sekali menghancurkan seluruh amalan. Kalau seandainya seorang berumur 60 tahun, dia full amalan 60 tahunnya itu dengan amal saleh. Satu detik di waktu dia dari umur 60 tahunnya itu, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik besar, itu mampu menghancurkan seluruh amalannya selama 60 tahun tadi. Ini bom nuklir amalan yang tidak menyisakan sedikit pun amal saleh yang ada. Hancur. Sama dengan murtad tadi. Ya. Beda dengan riya, tapi riya juga termasuk penghancur amalan. Bedanya apa? Dia menghancurkan amalan yang muncul riya saat itu, detik itu, tempat itu, waktu itu, tidak semuanya. Katakanlah sholat ada 5 waktu. Ada sholat duhur, ya, dan ini terbentang sepanjang waktu, katakan 60 tahun lagi, 60 tahun juga semasa hidup seorang. Orang itu berbuat riya pada salah satu waktu sholat duhur, dan duhur itu banyak. Tapi satu waktu, pada waktu sholat duhur, dia berbuat riya di situ. Ada riyanya dalam sholatnya. Ya, dia ridho dengan bisikan riya yang ada. Maka yang hancur sholat duhur itu saja, bukan sholat 5 waktu yang lainnya atau sholat duhur yang lainnya, tidak. Yang hancur sholat duhur, tapi itu penghancur amalan. Hati-hati, ya. Dan banyak orang-orang yang terjerumus pula dalam masalah ini. Walaupun dia sifatnya kecil, namun dia tetap menghancurkan amalan. Dan betapa kita butuh kepada amalan.
Satu amalan kita sepanjang umur kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cukup menjadi harapan kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk memasukkan kita dalam surga. Tapi bagaimana kalau seandainya setiap kita beramal muncul riaknya, muncul sum'ahnya? La ilaha illallah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum as-silqul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah munculnya syirik kecil, syirik khafi, syirik yang samar. Seorang sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ar-riya, kata Rasulullah, riya. Ya. Dalam riwayat yang lain, man ra'a Allah bihi wa man samma Allah bihi. Siapa yang riya, Allah campakkan dia dengan riyanya. Siapa yang sum'ah, Allah campakkan dia dengan sum'ahnya. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Rasulullah selalu berdoa untuk bisa menghindar dari penyakit ini. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Coba renungkan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ku mohon perlindungan kepadamu, min an usyrika bika, dari perbuatan syirik kepadamu, wa ana a'lam, dan aku tahu itu syirik. Ya, aku mohon perlindungan ya Allah, jangan sampai engkau campakkan. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampunan kepadamu ya Allah atas dosa syirik yang aku tidak paham. Artinya sudah ada sudah ada pengingkaran dari hati kita, ya, terhadap perbuatan syirik yang kita tidak paham kalau itu syirik. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini seharusnya menjadi doa yang lazim yang kita ucapkan. Jangan pernah orang merasa aman dari doa ini. Dari bisikan syirik, dari bisikan riya. Jangan pernah. Ya. Kemudian yang keempat, yang keempat, yaitu tidak percaya kepada takdir. Tidak percaya kepada takdir. Ada enggak orang yang enggak percaya kepada takdir? Ada. Ya. Dia mengatakan takdir itu kita yang membuat. Dalam takdir, masalah takdir, ada dua sempalan kelompok dalam Islam. Kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah, kelompok yang mengatakan takdir itu kita yang membuat, gak ada hubungannya dengan Allah. Maka kita berhasil, kita gagal, kita kaya, kita miskin, kita sehat, kita sakit, semuanya kita yang menentukan. Semua kita yang menentukan. Ya. Ini sesat kelompok ini. Sesat. Karena dia berarti apa? Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah engkau berkehendak melainkan kehendakmu itu atas kehendak Allah.
Berapa banyak orang-orang dalam hidupnya sempurna apa yang direncanakannya, tapi bila Allah tidak berkehendak maka tidak berhasil. Kata Rasulullah SAW ya kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam law anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka bi syai'in illa bima katabahu Allah lak. Wahai anak kecil, maksudnya kepada Abdullah bin Abbas, andai kata seluruh umat ini bersatu, seluruh umat bersatu, sedunia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan manfaat yang telah Allah tetapkan pada dirimu. Demikian pula asalnya mereka bersatu untuk mencelakai dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakai dirimu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan pada dirimu. Menunjukkan apa? Ada yang takdir Allah Ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan apa? Semua apa yang ada di muka bumi ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kita memilikinya, tapi kelompok ini mengingkarinya. Qadariyah, namanya Qadariyah. Ada kesempalan yang lain yang bertolak belakang dengan kesempalan yang pertama. Katakan ini ekstrem kiri, ini ekstrem kanan. Kelompok yang namanya Jabariyah. Apa itu kelompok Jabariyah? Kelompok Jabariyah adalah kelompok yang mana mereka meyakini bahwasanya tak semua manusia ini dikendalikan oleh Allah. Semua apapun yang ada dalam semesta ini, termasuk apa yang dilakukan oleh manusia, itu semua dikendalikan oleh Allah. Dan manusia tidak punya pilihan. Makanya tidak ada bedanya antara orang yang bertakwa sama orang yang bermaksiat, karena sudah dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Ini ekstrim lagi. Ya. Kalau ada orang berbuat maksiat, ya sudah, itu sudah kehendak Allah, ya sudah dimaafkan. Ya, coba bayangkan, yang satu ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri. Seakan-akan manusia ini robot. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah adalah meyakini takdir, dan takdir itu rahasia Allah, dan manusia diberi pilihan oleh Allah kekuatan dan yang lainnya untuk berusaha dan menjemput takdir. Berusaha untuk menjemput takdir. Bagaimana maksudnya? Dia beramal saleh dan dia meyakini apa yang didapatkannya dari kebaikan semata-mata adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan untuknya. Dan ketika dia mendapatkan keburukan, dia yakini datangnya dari Allah, tetapi dia juga mengintrospeksi dirinya untuk kemudian melakukan perbaikan. Dan dia mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam takdir. Karena takdir itu rahasia Allah. Kita tahunya setelah terjadi. Lah, amal seorang bisa hancur gara-gara tidak percaya masalah takdir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim. Maaf, kata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Umar. Ya, karena pentingnya mengimani masalah takdir ini. Ini asar sahabatnya. Dan asar ini kuat dengan berbagai macam dalil yang ada. Kata Abdullah bin Umar, fa idza laqita ulaika, bila engkau menemui orang-orang yang mengingkari takdir tersebut, fa akhbirhum anni bari'um minhum, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Ya, kabar kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Artinya aku bukan kelompok mereka, mereka bukan kelompokku. Artinya bukan kelompok Ahlus Sunnah. Kemudian kata beliau, walladzi uhlifu bihi, demi Allah yang aku bersumpah dengannya, law anna li ahadin minhum mithlu jabal Uhud dhahaban fa anfaqahu, kalau seandainya mereka memiliki emas seperti gunung Uhud, tahu gunung Uhud? Gunung Uhud itu bentangannya 7 kilo, gede. Ya, kata Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya mereka memiliki
emas sebesar gunung Uhud, oh ya, ma qabli hatta yu'minu bil qadar, maka Allah tidak akan menerima sampai mereka mengimani takdir. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang karena sudah azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.